Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Ardiana Putri dari kelas 10F, nomor presensi 33. Di video kali ini saya akan membahas mengenai Kerajaan Kediri, seputar latar belakang, masa kejayaan, fase kemunduran, dan bukti peninggalannya. Langsung saja di pembahasan yang pertama mengenai latar belakang Kerajaan Kediri. Latar belakang munculnya Kerajaan Kediri adalah adanya pembagian Kerajaan Kahuripan oleh Raja Airlangga pada abad ke-11. Raja Airlangga adalah pendiri sekaligus raja terakhir dari Kerajaan Kahuripan yang pernah berdiri di Jawa Timur pada abad ke-11. Raja-raja Kerajaan Kediri adalah keturunan dari Raja Airlangga. Raja Airlangga membagi Kerajaan Kahuripan menjadi dua, yaitu Kerajaan Panjalu dan Jenggala. Hal ini dilakukan karena Airlangga memiliki dua putra, yaitu Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasaan. Kemudian, untuk menghindari perpecahan di antara kedua putranya, Airlangga memberikan Kediri atau Panjalu kepada Samarawijaya dan Jenggala atau Kahuripan kepada Mapanji. Kedua kerajaan ini dipisahkan oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Meski kerajaan sudah terbagi dua, namun kedua anak Airlangga merasa berhak atas seluruh tahta Airlangga, sehingga peperangan terus terjadi di antara kedua kerajaan. Setelah terjadi perpecahan tersebut, Sri Samarawijaya memindahkan pusat pemerintahan ke Dahanapura atau Kediri dan mendirikan Kerajaan Kediri pada tahun 1045 Masehi. Setelah terbagi, Kerajaan Jenggala dan Kediri ternyata tetap berselisih selama beberapa dekade hingga Kerajaan Jenggala mengalami kekalahan dari Kerajaan Panjalu. Kerajaan Panjalu dengan pusat pemerintahan di Kediri, Jawa Timur, ini pada akhirnya lebih dikenal sebagai Kerajaan Kediri. Kemudian di pembahasan yang kedua adalah masa kejayaan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berada pada masa kejayaannya di bawah kepemimpinan Raja Jayabaya pada tahun 1135 hingga 1159 Masehi. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Panjalu atau Kediri berhasil mengambil kekuasaan Airlangga seluruhnya dengan mengalahkan Kerajaan Jenggala dan menyatukan Kediri. Raja Jayabaya memperluas daerah kekuasaannya hingga mengalahkan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan yang dipimpinnya juga sangat makmur. Bahkan kekuasaan kerajaannya meluas hingga seluruh Pulau Jawa, sebagian Sumatera, Kalimantan, dan Kerajaan Ternate. Kemudian selain itu, Kerajaan Kediri juga memiliki kekuatan di bidang agraris. Hasil pertaniannya pada umumnya berada di sekitar kawasan Sungai Brantas. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri dapat diketahui melalui kronik-kronik Cina yang menyebutkan bahwa Kerajaan Kediri menghasilkan banyak beras dan barang dagangan lain yang laku di pasaran. Untuk alat pembayarannya sendiri, Kerajaan Kediri sudah menggunakan emas sebagai alat tukarnya. Raja Jayabaya merupakan raja Kerajaan Kediri yang terkenal dengan ramalannya yang terbukti nyata. Ramalan-ramalan dari Jayabaya ini dikumpulkan dalam kitab berjudul Jangka Jayabaya. Kemudian di pembahasan yang ketiga itu ada fase kemunduran. Peperangan antara Kerajaan Panjalu dengan Kerajaan Jenggala masih terus berlanjut hingga kurang lebih 60 tahun. Hal tersebut dikarenakan kedua anak Airlangga
sama-sama ingin dan merasa pantas mewarisi tahta ayahnya. Hingga pada akhirnya, Jenggala berhasil memenangkan perang saudara tersebut dan sukses meraih seluruh tahta warisan dari Raja Airlangga. Kemenangan dari kerajaan Panjalu tersebut membuat dipindahkannya seluruh ibu kota sebagai pusat pemerintahan kerajaan ke Kediri. Hal tersebutlah yang membuat nama Panjalu menjadi lebih populer daripada Kediri. Kemudian, setelah berdiri kokoh hingga hampir 200 tahun, kerajaan Kediri pada akhirnya mulai mencapai titik lemah setelah adanya sebuah perselisihan yang terjadi antara Raja Kertajaya dengan kaum Brahmana. Sri Maharaja Kertajaya merupakan raja yang memimpin sejak tahun 1194 hingga 1422 Masehi. Ia adalah sosok raja yang terkenal sangat kejam dan jahat. Ia juga mengklaim bahwa dirinya adalah jelmaan dari seorang dewa. Di masa kekuasaannya, ia memaksa kaum Brahmana untuk menyembahnya dan berkata bahwa hanya Dewa Siwa yang bisa mengalahkannya. Lalu kekejaman dari Raja Kertajaya terlihat dengan jelas ketika ia tanpa ragu menyiksa kaum Brahmana yang memilih untuk menolak perintah untuk menyembahnya. Sampai pada akhirnya, penolakan ini membuat Kertajaya marah dan sering melakukan berbagai tindakan yang buruk. Kaum Brahmana kemudian menuju ke wilayah Tumapel dengan tujuan meminta bantuan Ken Arok. Setelah itu, Ken Arok menyerang kerajaan Kediri bersama dengan kaum Brahmana dan rakyat Singasari. Keruntuhan kerajaan Kediri disebabkan oleh serangan Ken Arok dan berhasil membunuh Kertajaya. Setelahnya, kerajaan Singasari yang dipimpin oleh Ken Arok berhasil menguasai wilayah tersebut. Kemudian di pembahasan yang terakhir itu ada bukti peninggalan. Di sini sudah saya cantumkan juga beserta dengan gambar peninggalannya. Untuk peninggalan yang pertama itu ada prasasti Sirah Keting. Sirah Keting itu termasuk prasasti kuno yang dapat dilihat di kota Ponorogo, Jawa Timur. Bentuknya berupa persegi panjang dan berisi tulisan yang cukup panjang. Pada keempat sisinya juga nampak dipahat sehingga bentuknya sangat unik. Isi prasasti Sirah Keting ditulis dengan menggunakan aksara Jawa kuno. Prasasti ini menceritakan kisah Raja Jayawarsa yang telah memberikan hadiah tanah untuk rakyat Kediri. Sumber sejarah kerajaan Kediri ini dibuat pada tahun 1204 Masehi atau 1126 Saka. Kemudian yang kedua itu ada Candi Penataran. Candi Penataran itu berlokasi di lereng barat daya Gunung Kelut atau lebih tepatnya di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Menurut Kitab Negara Kertagama, Candi Penataran juga disebut sebagai Candi Palah. Candi ini sengaja dibangun untuk memuja Hyang Acalapati atau Raja Gunung Girindra dalam kepercayaan atau ajaran Siwa. Berdasarkan tulisan yang terdapat di salah satu batunya, candi ini diduga dibangun pada awal abad ke-12 atas perintah Raja Srengga dari Kerajaan Kediri. Kemudian yang ketiga itu ada Kitab Smaradahana. Kitab Smaradahana ditulis pada zaman Raja Kameswari oleh Empu Darmaja yang terkenal dengan karya buatannya yakni Cerita Panji. Isi Kitab Smaradahana ini menceritakan tentang sepasang suami istri, yakni Smara dan Rati yang menggoda Dewa Siwa saat sedang bertapa. Karena perbuatannya, Smara dan Rati akhirnya terkena kutukan dan mati terbakar di api karena kesaktian yang dimiliki oleh Dewa Siwa. Beruntungnya, mereka bisa dihidupkan kembali dan nantinya menjelma sebagai Kameswara atau Raja Kediri dan permaisurinya.
Kemudian ada Prasasti Kamulan. Prasasti Kamulan itu merupakan barang peninggalan Kerajaan Kediri yang menceritakan tentang sejarah daerah Trenggalek dan Tulungagung. Menurut sejarawan, prasasti ini diperkirakan dibuat pada tahun 1194 Masehi atau pada saat Raja Kertajaya bertahta. Selain sejarah berdirinya Trenggalek dan Tulungagung, prasasti ini juga menceritakan peristiwa penting Kerajaan Kediri yang mendapat serangan dari kerajaan lain dari timur. Nah, kemudian untuk peninggalan yang terakhir itu ada Candi Tondowongso. Candi Tondowongso ialah peninggalan Kerajaan Kediri yang pertama kali ditemukan di Desa Gayam, Jawa Timur. Diperkirakan pada abad ke-9, candi ini ditinggalkan karena adanya perpindahan pusat kerajaan dari Daha ke Tumapel. Arca-arca yang ditemukan di dalam situs Tondowongso ini diantaranya ialah arca Brahma, Chandra, Surya, Nandi, serta Yoni yang beraliran Hindu Siwa. Nah, di sini juga sudah saya cantumkan daftar pustaka yang saya ambil dari beberapa sumber. Nah, jadi sekian pembahasan mengenai Kerajaan Kediri. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.